Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Bulughul Maram. Sudah masuk ke dalam hadis yang nomor 6. Masih di dalam bab taharah, pembahasan tentang miyah atau air. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. La yaktasil ahadukum, janganlah mandi salah seorang di antara kalian filma iddaim, di air yang diam, di air yang tidak mengalir, maksudnya wahwa junubun, hal adapun dalam keadaan ia sedang junub. Jadi orang yang junub tidak boleh mandi di air yang tergenang atau air yang diam. Akhrajahu Muslim, meriwayatkan pada hadis Muslim, Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi faidah dari hadis ini adalah kita tidak boleh mandi di air yang diam dan tidak mengalir. Artinya apa? Mandi nyemplung di tempat itu, mandi nyebur di tempat itu. Nah, jika airnya diambil dulu ke ember, lantas dia mandi di ember, ini tidak masalah, tidak mengapa dan tidak bahaya. Yang bahaya, yang jadi masalah adalah, yang tidak boleh bahkan yang haram adalah orang mandi nyemplung di situ dan ia mandi junub. Nah, jika kita telaah bahwa mandi yang wajib saja tidak boleh, apalagi mandi yang biasa, ini lebih diharamkan lagi. Karena yang pertama akan mengotori air tersebut. Yang kedua, menjaga kesehatan terhadap sesama. Artinya ketika orang yang pertama mandi dengan nyemplung di situ dan orang yang kedua mandi pula, maka ini akan membuat tidak nyaman orang yang kedua ketika mandi di situ. Ya, airnya karena sudah tercemar. Yang ketiga, air yang bekas dibuat mandi junub oleh orang tersebut, maka airnya memang tetap suci, tapi tidak mensucikan. Airnya tidak bisa lagi dibuat untuk mengambil air berudu atau mandi hadas besar. Bahkan airnya tidak bisa menghilangkan, tidak dapat menghilangkan najis. Nah, seperti itu. Riwayat Imam Bukhari, walil Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. La yabulanna, janganlah sangat amat jangan, maksudnya la yabulanna ini pakai nun taukid, artinya jangan benar-benar kamu lakukan. Janganlah engkau pipis ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian kencing fil ma'id daim, di air yang diam, artinya tidak mengalir, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, summa yaktasilu, kemudian mandi siapa orang fihi, di dalam air tersebut. Nah, di sini riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya orang yang sedang mau pipis tidak boleh dia, artinya orang ada air yang tergenang, maka tidak boleh orang itu kencing di dalam air tersebut dan air tersebut dibuat mandi untuknya. Ya, ini sangat menjijikkan, sangat mencemari air, merusak air dan merubah akan sifatnya air. Jika air itu sedikit, maka air itu akan menjadi najis secara mutlak. Kemudian wali muslimin, dan riwayat Imam Muslim bahwasanya ada lafadz minhu. Artinya apa? Ketika orang sedang telah mandi di misalkan di wadah itu, air di genangan itu, orang itu telah mandi, kemudian ketika orang ini selesai, ada orang yang mandi orang kedua, hanya saja mandinya tidak di situ, diambil airnya di ember lantas dibuat mandi, ini juga tidak boleh. Jadi minhu ini berasal dari air itu, bagian dari air itu, maksudnya seperti itu. Wali Abi Daud maksudnya
Riwayat Imam Abu Daud, wala yaktasil, dan tidak boleh mandi. Janganlah mandi fihi, di dalam air tersebut, minal janabah, dari mandi janabah. Nah ini bahwasanya orang yang mandi junub, bahkan orang yang tidak mandi junub sekalipun, dilarang kita mandi nyemplung di air yang diam dan tidak mengalir. Jika air itu diambil dahulu, ini dibolehkan. Nah ini, jadi yang kedua, dilarang kencing di air yang diam. Nah, dikiaskan dengan kencing, artinya diukur juga dengan kencing, bahwa sesuatu yang membuat air itu tercemar maka tidak boleh. Misalkan membuang bangkai di air yang diam, ini juga tidak boleh. Selain kencing, apalagi buang air besar di air yang diam, ini juga sangat diharamkan. Ini adalah hadis-hadis sahih. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.